can't live like this another year. Tommy, you've never even seen Arthur's kid, nor John and Esme's. I'm staying with Polly. She's in a bad way. I'll get through to her. You and your convener causing all the trouble. My name's Jesse Eden. This is the New York Mafia we're talking about. And we're the Peaky Blinders. We're not the Peaky Blinders unless we're together. And what's the purpose of your visit? Pleasure. Setelah penembakan yang terjadi terhadap Michael dan John oleh kelompok bersenjata utusan mafia Amerika bernama Luca Changreta, Michael yang mendapatkan beberapa peluru mengenai dirinya langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk ditangani langsung oleh tenaga medis di sana. Kondisi Michael sangat parah, ia kritis sehingga peluang untuk disembuhkan dan kembali pulih cukup kecil. Melihat hal itu, sebagai hakikatnya seorang ibu, Polly tak kuasa menahan tangis melihat sang anak yang tertembak dan hampir meninggal. Setelah itu, Thomas pergi ke sebuah ruangan yang di sana ternyata sudah ada Arthur, sang kakak yang tengah melamun. Ternyata mereka berdua berada di ruang mortuary private, yang dalam bahasa Indonesia adalah kamar mayat pribadi. Mereka berdua berada di sana untuk menemui John yang juga mendapatkan beberapa peluru mengenai dirinya seperti Michael. Tetapi nasib berkata lain. Ia tewas di tempat setelah penembakan itu diarahkan kepadanya. Melihat hal itu, kakak tertua mereka Arthur tak kuasa melihat adiknya John yang telah bermandikan darah dan meninggal. John yang malang. Keesokan harinya, setelah kematian John, para anggota keluarga Shelby dan beberapa Peaky Blinders kembali berkumpul di Birmingham. Di sana, Thomas langsung menjelaskan penyebab kematian John yang dimana itu karena seseorang bernama Luca Changreta. Luca sendiri adalah seorang mafia Amerika Italia yang pergi ke Birmingham untuk membalaskan dendam atas kematian ayah dan adik mereka, Vicente dan Angel Changreta, tewas dibunuh oleh geng Peaky Blinders. Luca tidak akan terhenti sebelum keluarga Shelby habis ia singkirkan. Mengetahui hal itu, Thomas berusaha untuk menyatukan semua keluarga Shelby kembali ke perlindungan Peaky Blinders di Birmingham, yang dipercaya sebagai satu-satunya tempat aman sejati mereka adalah Small Heath. Karena di sana banyak anggota Peaky Blinders yang siap menjaganya. Sementara itu, Esme yang berduka atas kepergian suaminya John, ia lalu memutuskan bahwa dia akan membawa anak-anaknya pergi kembali ke keluarga aslinya, yakni keluarga Lee. Setelah itu, Thomas yang masih khawatir bahwa ia kekurangan jumlah untuk melawan Luca, memutuskan untuk meminta bantuan dari seseorang bernama Abe Ramagold, yang terkenal brutal dan tangguh seperti Peaky Blinders. Thomas yang juga mengetahui bahwa hubungan keluarganya retak, ia lalu mengadakan voting untuk berdamai atau tetap saja bermusuhan. Singkatnya, keluarganya sepakat untuk mengambil jalan untuk perdamaian. Setelah itu, untuk mempersiapkan perang dan menjaga keamanan Small Heath, di pekarangan pamannya, Charlie Strong, para anggota Peaky Blinders diberikan senjata dan amunisi untuk masing-masing dari mereka. Setelah pembagian senjata, keluarga Shelby mengadakan upacara pemakaman untuk John di tempat terbuka. John akan dimakamkan secara dibakar atau istilah lainnya adalah dikremasi. Sebelum melakukan hal tersebut, Thomas memberikan pidato singkat yang ia kutip dari perang bersama para saudaranya. Singkatnya, pidato selesai dan Arthur langsung menyalakan api. Tapi tiba-tiba di kejauhan terlihat terdapat dua orang yang merupakan suruhan Luca Changreta sedang merakit senjata dan langsung mengarahkannya serta membidik ke arah Thomas yang sedang menjalani upacara pemakaman untuk adiknya. Beruntung, tiba-tiba ada sepasang pria yang menghentikan aksi kedua orang tersebut. Ya, orang itu adalah Abe Ramagold dan anaknya Bonnie Gold, orang yang disewa Thomas untuk melancarkan rencananya. Di sini terungkap bahwa Thomas sengaja untuk mengadakan upacara pemakaman di tempat terbuka sebagai umpan agar Luca Changreta muncul untuk membalaskan dendamnya. Namun Thomas tidak bodoh, ia telah membuat strategi untuk mengatasi hal itu.
Tapi mengetahui hal itu, Polly mengecam perbuatan Thomas karena telah menjadikan keluarganya sebagai umpan. Setelah itu, Polly mengunjungi Michael di rumah sakit. Ia dibuat marah ketika dia menemukan dua penjaga Michael sedang mabuk dan tertidur sehingga tidak mengawasi Michael. Di sini terungkap juga bahwa Michael berhasil diselamatkan oleh para dokter. Namun kondisinya sekarang masih belum bisa untuk beraktivitas secara normal. Di sini juga Polly berencana untuk mengajak Michael pergi jauh ke Australia untuk menjauh dari semua masalah yang dialami keluarganya. Alih-alih mendengarkan perkataan ibunya, Michael malah mempertanyakan Thomas dan memintanya untuk menemuinya. Michael berkata kepada Polly bahwa tanpanya Thomas akan hancur dan tanpa Thomas semua anggota keluarga Shelby juga hancur. Michael juga berjanji kepada Polly akan memenuhi keinginannya untuk pergi ke Australia setelah ibunya mau kembali berhubungan baik dengan keluarganya, terutama dengan sepupunya Thomas Shelby. Di tempat lain, tepatnya di pekarangan pamannya, terlihat Aberama terus menanyakan tentang harga pekarangan Charlie. Meskipun Charlie pemiliknya telah menegaskan bahwa pekarangan itu tidak dijual. Namun, Aberama bersikeras memberitahu Thomas bahwa dia menginginkan pekarangan itu dan akan menjadikannya sebagai bagian dari kesepakatan di antara mereka. Mengetahui hal itu, Thomas menuruti permintaan Aberama, tetapi dengan syarat mereka berdua akan memutar koin. Jika mendarat di bagian kepala, Aberama mendapatkan pekarangan yang diinginkannya. Tetapi jika mendapatkan ekor, Thomas akan tidur dengan putrinya. Thomas mengetahui bahwa putri Aberama adalah orang yang cantik. Mendengar putrinya akan menjadi taruhan, Aberama menolak taruhannya. Serta Thomas memperingatkannya untuk tidak pernah lagi merendahkan properti milik teman-temannya. Ketegangan mulai mereda setelah Thomas meminta mereka semua untuk melupakan hal itu. Mereka semua lalu merayakan pesta Natal bersama dengan minum minuman alkohol serta makan-makan daging angsa. Dari kejauhan, terlihat Polly, Ada, dan Lizzie serta dua pengawal bersenjata sedang menghampiri dirinya. Ketika Polly tiba di pekarangan, Thomas langsung menanyakan tentang kesehatan Michael dan terus terang bahwa dia membutuhkan Polly untuk kembali ke dalam keluarganya. Polly juga berterus terang akan membantunya karena itu semua demi anaknya Michael yang telah menuntutnya melakukan hal itu. Setelah ia menyetujui untuk kembali, ia langsung memperingatkan Thomas untuk tidak merekrut siapapun di pabrik atau tidur dengan pelacur yang belum diperiksa oleh Lizzie, karena itu bisa saja suruhan dari sang mafia. Dia juga memperingatkan Thomas tentang Aberama yang sepertinya ia meminta hal lain selain uang dari Thomas. Mendengar hal itu, Thomas langsung pergi ke kandang kuda untuk bertemu dengan Aberama dan anaknya. Ia mempertanyakan apa yang sebenarnya Aberama inginkan. Aberama mengungkapkan bahwa dia ingin Thomas mengambil kesempatan pada putranya Bonnie Gold untuk membantunya mencapai ambisinya. Ambisi Bonnie adalah menjadi seorang jawara petinju di kelasnya. Malam harinya, tepatnya di rumah lama Thomas, Inspektur Moss sedang mencarinya. Namun Thomas tidak berada di sana dan hanya Linda lah yang ada pada saat itu. Mengetahui hal itu, Moss menitip pesan kepada Linda untuk diberitahu kepada Thomas nanti bahwa Ada Thorne, adiknya, telah tercantum dalam daftar teratas sebagai tersangka komunis yang sedang diselidiki oleh Dinas Intelijen di London. Ada diyakini telah kembali ke Birmingham dari Amerika untuk menghasut dan memicu sebuah revolusi di Birmingham. Keesokan paginya, May Carleton telah tiba di Birmingham, tepatnya di pekarangan Charlie. Dia datang untuk melatih kuda Thomas yang lain, serta dia juga mempertanyakan bagaimana keadaan Thomas kepada Curly. Dengan polos, Curly menceritakan tentang mafia Amerika yang sedang dihadapi oleh Thomas. Mendengar hal itu, May terlihat sangat khawatir tentang keadaan Thomas. Di saat yang sama, tepatnya di salah satu pabrik mobil milik Thomas, di sana ia dihampiri oleh manajernya yang bernama Devlin. Devlin memberitahu Thomas tentang meeting yang harus ia hadiri nanti.
dan masalah lain yang tampaknya dipotong oleh Thomas karena ia disuruh untuk memindahkan beberapa mobil untuk dijadikan sebagai tempat ring tinju. Lalu ia menemui seseorang bernama Billy Mills, mantan jawara petinju di kelasnya. Di sana Thomas memberitahunya bahwa ada seorang yang ingin melawannya. Ternyata itu adalah Bonnie Gold yang ingin melawannya, meskipun ada peringatan dari Billy bahwa dia dan dirinya beda kelas untuk ukurannya. Ketika pertandingan akan dimulai, Arthur mengadakan taruhan yang memberikannya peluang bagus, karena semuanya curiga Bonnie akan kalah dalam pertandingan. Bel berbunyi yang menandakan pertarungan telah dimulai. Pada awalnya, Bonnie ditekan oleh Billy sehingga ia cuma bisa bertahan dan menghindari serangannya. Tidak lama, Bonnie bisa membalikkan keadaan dengan pukulan jabnya. Lalu dengan kombinasi pukulan jab, uppercut, dan hooknya, Bonnie dengan cepat bisa menumbangkan lawannya. Setelah melihat penampilan brilian dari Bonnie, Thomas berunding dengan Arthur. Mengetahui bahwa Bonnie yang akan berjuang untuk Shelby Company ke depannya, ia akan dimanfaatkan untuk bisnis judinya nanti. Arthur setuju akan hal itu dan langsung meresmikan Bonnie sebagai anggota Peaky Blinders, serta memberinya topi yang menjadi ciri khas mereka. Tommy membersihkan pertemuan dengan Aberama dan Bonnie karena dia dihadapkan oleh Jesse Eden tentang masalah pemotongan gaji para pekerja. Di sana, Jesse memperingatkannya bahwa pemogokan kerja akan segera berlangsung. Tetapi Thomas dengan tenang malah menantangnya untuk meniupkan peluit sebagai pertanda pemogokan kerja telah dimulai. Mendengar hal itu, dengan kesal Jesse meniupkan peluitnya. Segera semua pekerja di sana melakukan pemogokan kerja yang membuat pabriknya menjadi sepi. Lalu manajernya kembali menemuinya lagi. Dia berkata bahwa dia memiliki satu pertemuan lagi dengan seorang delegasi dari Dewan Perdagangan Eropa. Mendengar hal itu, Thomas menyuruh Devlin untuk mempersilahkan masuk. Thomas langsung mengenali pria tersebut sebagai Luca Cangreta, yang terlihat dari gaya bicara, penampilan, serta tato yang berada di beberapa bagian tubuhnya. Tommy langsung mengambil pistol dan mengarahkannya kepada Luca. Namun Luca dengan tenang, ia mengejek perihal keamanan Thomas yang sangat mudah untuk dijebolkan, dan mengungkapkan bahwa dia sebelumnya telah mengirim seseorang ke kantornya untuk membongkar senjatanya sehingga pistol itu tidak dapat digunakan. Luca mengeluarkan peluru dari sakunya yang disertakan dengan nama-nama keluarganya, yaitu Arthur, Polly, Michael, dan Ada, serta Thomas yang tertera di akhir. Luca akan merencanakan Thomas di akhir karena ia ingin Thomas untuk melihat semua keluarganya mati sebelum dirinya. Karena menurut Luca, itu adalah hal yang paling menyakitkan. Di sini sebelum pergi, Luca Cangreta menyatakan perang kepada Thomas dan menginginkan pembalasan dendam dengan cara hormat kepada Thomas. Mendengar hal itu, Thomas menyetujuinya. Dengan catatan, Luca tidak akan melibatkan anak-anak dan warga sipil, sedangkan Thomas tidak akan melibatkan polisi. Film pun selesai.